آمين. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang berbahagia yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung lagi kajian ilmu tasawuf berkaitan masih dengan rahasia salat. Bismillahirrahmanirrahim. وروي أن زرارة ابن عوف لما انتهى إلى قوله تعالى فإذا نكر في الناقور المدثر آية 8 خر ميتا، وكان إبراهيم النخعي إذا سمع قوله تعالى إذا السماء انشقت الانشقاق آية 1 إذ اضطرب حتى تضطرب أوصاله. وقال عبد الله بن واكد رأيت ابن عمر يصلي مغلوبا عليه وحق له أن يحترق قلبه بوعد سيده ووعيده، فإنه عبد مذنب ذليل بين يدي جبار قاهر. وتكون هذه المعاني بحسب درجات الفهم، ويكون الفهم بحسب وفور العلم وصفاء القلب، ودرجات ذلك لا تحصر. والصلاة مفتاح القلوب، فيها تنكشف أسرار الكلمات، فهذا حق القراءة وهو حق الأذكار والتسبيحات أيضا. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang yaitu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa diriwayatkan bahwa Zurarah ibnu Awfa, tatkala Zurarah ibnu Awfa ini selesai pada ucapan ayat Al-Mudaththir ayat 8, fa idza nukira fin naqur, pada waktu ditiuplah sangsakala dalam terompet sangsakala. Jadi ada yang dimiliki terompet oleh malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup terompet, tanda sudah datang hari kiamat. Ya. Jadi kalau belum terdengar sangsakala, terompet sangsakala berarti itu belum kiamat. Kiamat kubra yaitu kiamat besar. Tapi kalau kiamat sugra udah ada sekarang. Ya, kiamat kecil sekarang sudah ada. Nah, kiamat kubra ini baru pasti ketika terdengar yaitu suara terompet yang keras sekali. Suara terompetnya itu keras sekali. Jadi ketika ditiup terompet pada terompet, ketika sudah mulai ditiup tersebut, baru terjadi hantaman yang luar biasa di bumi ini, hancur semuanya. Ketika ayat ini dibaca oleh Zurarah ibnu Awfa, dia berdiri ketakutan seperti mayat nggak bergerak. Jadi ayat ini dibaca dalam sholat. Ketika dia membaca ayat ini, dia bayangkan dia dalam posisi mendengar suara tersebut. Jadi dalam keadaan seperti itu dia merasakan bergetar tubuhnya sama seperti dia mayat. Jadi sholatnya itu nggak bergerak sedikit pun. Wa kana Ibrahim an-Nakha'i, dan Ibrahim an-Nakha'i idza sami'a qaulahu ta'ala, kata dalam ayat ini, ketika dia membaca ayat dalam sholat sampai pada firman Allah Ta'ala idza sama'un syaqqat, ketika langit terbelah, itu pasti nanti pada waktu hari kiamat. Hari ini kan kalau kita lihat langit itu rata semuanya. Memandang kita lihat tengok ke atas, langit itu rata di atas kepala kita. Nanti pada waktu terjadi hari kiamat, itu terbelah ke langit. Wallahu a'lam bagaimana nanti kalau terbelah. Kalau udah terbelah apa yang terjadi? Kalau langit aja terbelah, luar biasa. Nah, ketika sampai Ibrahim an-Nakha'i ini pada ayat al-insyiqaq ayat 1 ini, idza sama'un syaqqat, ketika matahari terpecah, itu taraba hatta tatraba awsal, maka gemetar badannya sehingga semua sendi-sendi tulangnya itu bergemetaran semuanya. Jadi ketika dia dengar ini semuanya
tulang-tulangnya itu bergetar. Ya, kita bukan bergetar tulang-tulang. Tapi ini pada ayat ini dia tahu artinya ketika dia baca, maka tubuhnya itu sendi-sendi tulang semuanya gemetaran. Menunjukkan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Jadi rasa takut seseorang itu tergantung juga pada makna arti yang dia fahami ketika dia mengerjakan ibadah sholat. Nah, maka ketika orang sholat kenapa bertambah khusyuk? Sebagian kurang khusyuk, sebagian seperti biasa saja, seperti garuk-garuk kepala, pegang-pegang jenggot, ya. Nah, jadi kalau sebelum sholat itu gatal, garuk dulu sebelum sholat. Jangan nanti udah sholat baru digaruk-garuk badannya. Ya, sebelum sholat kita garuk-garuk badannya. Oh gatal lah, gatal lagi. Oh gatal. Tapi waktu kamu dalam sholat, tahan. Tahan, menunjukkan bahwa kita khusyuk di dalam sholat. Karena kita berhadapan dengan Zat yang maha tinggi, ya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah ibnu Waqid, dan berkata Abdullah ibnu Waqid, ra'aitu ibnu Umar yusalli maghluban alaihi. Aku melihat putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, dia salat maghluban alaihi, dikalahkan dengan salat. Dikalahkan dengan salat artinya dia tidak rasa apa-apa. Ketika dia salat seperti apa ya? Seperti batang kayu berdiri tegak, enggak goyang-goyang. Wa haqqa lahu ayahtariqa qalbuhu. Haknya Ibnu Umar ketika dilihat dia salat seperti demikian, dilihat oleh Abdullah seperti terbakar hatinya dengan janji daripada sang tuan, ialah Allah. Ibarat seperti terbakar, mendidih hatinya ketika dia salat. Dia melihat janji-janji daripada Allah Ta'ala itu, dan juga ancaman-ancamannya Allah Ta'ala itu. Itu adalah sesuatu yang membuat dirinya itu menjadi terbakar dalam hatinya, sehingga dia salat seperti orang yang dikalahkan. Kalau orang kalah bagaimana? Coba lihat orang kalah dalam tinju. KO misalkan. Coba lihat bagaimana orang KO dalam tinju. Kenong smash misalkan kan, langsung lupa. Anjat di dongle. Maghluban alaihi, kalah dia. Dikalahkan dengan salat. Dan tidak bisa dia berbuat apa-apa. Dia pasrah dengan Allah Ta'ala ketika dia mengerjakan ibadah sholat. Coba perhatikan mayat. Mayat ada melawan enggak waktu dicuci telinganya, waktu digosok hidungnya, waktu disikat giginya? Coba sekarang kita masih hidup, disikat gigi kita sama kawan kita, mau tidak? Hidung kita kemudian dibersihkan dengan apa tuh? Korek-korek kuping yang ada kapas dikasih masuk hidung kita. Mau tidak kita? Mayat tidak, mayat bagaimana melawan mayat? Mayat tidak melawan. Mau diapain saja sama yang mandiin dia, sama yang tukang mandiin jenazah, dia pasrah, maghluban alaihi. Udah kalah dia. Ketika dia sholat, kalah dia. Begitulah orang sholat di hadapan Allah Ta'ala yang hatinya terbakar dengan janji dan ancaman daripada Allah Ta'ala. Dah. Wa haqqan lahu. Nah, ini sudah tadi itu. Fa innahu 'abdun mudhlimun dhalilun baina yadayin jabbarin qahir. Karena sesungguhnya dia merasakan dalam salatnya dirinya adalah seorang budak. Dirinya dia rasa adalah seorang budak, hanya hamba sahaya yang penuh dosa, yang sangat hina di hadapan Tuhannya yang maha memaksa lagi maha mengalahkan. Dia merasa pada saat dia sholat bahwa dirinya adalah seorang hamba, dirinya adalah seorang pendosa yang banyak maksiat, yang sangat hina di hadapan Zat yang maha suci, yang maha mengalahkan dan maha berkuasa, serta maha untuk memaksakan kehendak. Jadi merasakan dirinya rendah sekali, hina sekali, penuh dosa banyak sekali. Sementara Zat yang maha suci, maha tinggi, maha perkasa, maha mengalahkan, sedang yaitu melihat dan memandangnya dalam salatnya. Wa takunu hadhil ma'ani bihasabi darajatil fahmi. Dan ini dapat kita rasakan tergantung kepada tingkatan-tingkatan pemahaman kita dalam bacaan-bacaan salat. Nah, ini makanya penting sekali surat yang kita baca kita tahu artinya, penting sekali. Di samping kita tahu artinya, faham maksudnya. Ini ada tingkatan pertama, tahu arti. Yang kedua, faham makna, faham arti tersebut. Jadi kalau orang tidak tahu artinya, khusyuk dapat, tetapi tidak setinggi orang yang tahu arti daripada sholat. Khusyuk dia, tapi tahu arti, lebih tinggi derajat daripada orang yang sholat khusyuk tapi tidak tahu arti. Orang yang sholat tahu makna daripada arti sholat tersebut, faham makna daripada arti sholat tersebut, lebih tinggi khusyuknya dibandingkan orang yang tahu arti daripada sholat. Jadi sholat bacaan itu dia hafal, tidak tahu arti, bisa khusyuk.
Naik lagi, sholat yang tahu dia arti daripada bacaan yang dia baca itu, lebih khusyuk lagi. Sholat yang faham dia dengan arti daripada bacaan yang dia baca tersebut, lebih khusyuk lagi. Contoh, misalkan dalam Al-Quran dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakan oleh Muhammad, dianya Allah Ta'ala ahad, esa. Allah Ta'ala itu esa. Qul huwallahu ahad. Langsung terbalik. Ahad bukan esa saja. Esa pengertian bagaimana? Satu itu bagaimana pengertiannya? Bahwa tidak ada serupa apapun dengan zat Allah Ta'ala. Masuk di situ semua sifat-sifat yang wajib pada zat Allah Ta'ala. Wujud kita bahkan mukhalafatuhu ta'ala lil hadis, jamu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, ayyun, sama, basar, kalimat. Semuanya masuk sifat-sifat yang wajib. Ketika dia mengatakan ahad, karena semua sifat wajib itu tidak wujud, tidak ada pada selain zat Allah. Hanya bak selain Allah Ta'ala. Sifat yang wajib tersebut hanya bak selain Allah Ta'ala. Yang nama untuk bak Allah Ta'ala. Sifat yang wajib tersebut. Qudrah hanya bak tanya, yang nama Allah. Iradah hanya bak tanya, yang nama Allah Ta'ala. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Mereka tidaklah bisa menunaikan kehendak mereka semuanya, terkecuali semuanya ada atas kehendak daripada Allah. Berarti iradah semuanya hanya Allah. Wahdaniyah, dia sendiri yang punya semuanya. Jadi ketika dia baca Qul huwallahu ahad, langsung tergambar semuanya. Lemah terus, langsung terasa lemah. Saya enggak punya kehendak ya Allah. Saya enggak punya kekuatan ya Allah. Saya enggak sebanding denganmu ya Allah. Jadi terasa ketika dia membacakan surat tersebut, karena dia tahu bukan saja artinya, tapi dia faham juga makna daripada arti ayat yang dia baca. Dia sambung lagi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad. Samad artinya apa? Nanti kita baca Al-Quran terjemahan, tergantung. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ibnu Abbas mengartikan apa? Ponakan Nabi, putra daripada paman Nabi, Abdullah bin Abbas. Beliau artikan samad itu artinya tidak berlubang. Allahus samad artinya Allah tempat bergantung. Artinya Allah tidak punya lubang. Manusia punya lubang tidak ada. Mulutnya berlubang, telinganya berlubang, matanya berlubang, hidungnya berlubang, tempat buang hajatnya berlubang. Karena dia berlubang, dia butuh, berhajat, bergantung. Bergantung kepada apa? Makanan, minuman, nafas, dan tempat keluar dan tempat masuk. Maka segala sesuatu yang berlubang bergantung kepada yang tidak berlubang. Siapa Allah yang tidak berlubang? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala zatnya bagaimana? Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, Surakah bin Malik, yang mengejar Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia dijanjiin, diiming-imingi, kalau seandainya siapa di antara pemuda-pemuda Arab ini di Mekah ini yang mampu untuk membawa kepala Muhammad hidup atau mati, maka akan diberikan hadiah 300 ekor onta, 300 budak, dan 300 wanita cantik dari Eropa matanya biru. Jadi itu harga kepala Rasulullah dan Abu Bakar ketika hijrah dari kota Mekah, kota Madinah. Maka diseleksilah pemuda-pemuda yang sanggup. Maka yang terseleksi pada waktu itu, yang dianggap kuat dan mampu untuk mengejar Nabi Muhammad yang sudah keluar dari kota Mekah, mereka katakan melarikan diri. Tapi kalau Allah Ta'ala itu bukan melarikan diri, tapi menyelamatkan agama dan membentuk pemerintahan di wilayah yaitu Madinah, karena sudah ada janji dengan penduduk-penduduk kota Madinah. Maka pada waktu perjalanan sedang berjalan, belum Rasul sampai ke kota Madinah, belum Rasulullah itu sampai ke kota Madinah, Surakah, bukan Warakah bin Nawfal, beda ya. Surakah bin Malik. Kalau Warakah bin Nawfal itu yang durhaka dengan ibunya. Ini Warakah bin Nawfal itu paman Nabi yang pendeta itu, yang memprediksi bahwa Nabi itu adalah Muhammad itu adalah Nabi. Ini Surakah bin Nawfal, dia udah naik kuda, kemudian dia kejar. Semakin terasa udah dekat dia dengan Rasulullah. Jadi Abu Bakar kemudian melihat ke belakang, ditengoknya Surakah udah dekat sekali. Ternyata makin lama makin dekat dari Surakah. Ternyata kencang sekali kuda yang dibalap oleh Surakah bin Nawfal. Kalau sekarang Surakah pakai Pajero mungkin. Ya. Surakah bin Malik itu waktu kejar Rasulullah pakai Pajero sekarang. Sedangkan Rasulullah mungkin cuma pakai apa ya? Avanza mungkin. Ya. Atau apa Xenia. Dibalap sama Pajero, ya jelas lah kalah kudanya Rasulullah. Tapi Abu Bakar saking takut, Abu Bakar yang mengatakan, ya Rasulullah, ini Surakah udah mengurus pedang, dia naik kuda. Ya Muhammad dikejar. Dan semangat sekali dia. Yang terbaik sama dia 300 ekor onta. 300 ekor onta miliaran. Satu ekor onta 25 juta.
Satu ekor onta kalau kita beli di Mekah 25 juta kali 300, 1 M lebih, itu kan banyak duit. Belum lagi 300 budak, belum lagi 300 perempuan cantik dari Eropa mata biru. Siapa yang enggak akan tergila-gila kalau bukan orang mukmin? Tidak mau. Karena dia kafir, maka dia berusaha untuk mengejar Rasulullah SAW. Sudah siap bonus dengan pedang. Makin dekat, turun Jibril. Maka Allah Ta'ala melindungi Rasulullah. Kata Jibril, ya Muhammad, Allah telah memerintahkan bumi di bawah perintahmu. Allah telah memerintahkan bumi berada di bawah perintahmu. Perintahkan bumi sesuka hatimu. Maka kata Rasulullah, wahai bumi, tenggelamkan Surakah bin Malik. Tenggelamkan Surakah bin Malik. Maka Surakah bin Malik pun masuk ke dalam tanah. Kudanya masuk, dia juga masuk. Tapi baru sebatas lutut. Akhirnya dia bilang, ampun ya Muhammad, ampun, taubat ya Muhammad, Dia bilang, damai ya Muhammad, minta maaf ya Muhammad. Maka Rasulullah berhenti kudanya, dipandangnya belakang, udah saya maafkan, jangan buat lagi ya. Pergi Rasulullah jalan lagi, enggak jabatan tangan. Begitu dia udah keluar dari tanah, dari bumi, Rasulullah jalan terus. Ternyata dia kejar lagi. Ini kan munafik. Dikejar lagi Rasulullah, diancam lagi dengan parah. Dikejar. Udah dekat, dibilang lagi kembali Rasulullah, wahai bumi, tanam dia ya bumi, telan dia bumi. Maka kemudian dia telan lagi. Hanya masuklah sampai ke perut kuda-kudanya tenggelam. Kalau Surakah bin Nawfal itu udah tinggal dari perut sampai ke atas kepala. Akhirnya dia minta maaf. Dia bilang, taubat ya Muhammad, minta ampun ya Muhammad. Akhirnya Rasulullah berhenti lagi. Kemudian ditekoknya, ternyata betul-betul dia minta maaf. Kemudian dia berdiri, dia maju ke depan, dia bersimpuh di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah. Dia bilang, minta maaf ya Rasulullah, betul-betul minta maaf ya Rasulullah. Saya tidak pernah lihat kejadian seperti ini ya Rasulullah. Tanya lagi ya, punya kafir gimana? Tuhan tobat tanya. Ya Abu Lahab anak tobat. Ya punya Abu Lahab anak tobat. Abu Jahal anak tobat. Anak obat. Anak tobat berarti anak obat sabanci. Dan pada waktu itu kemudian Surakah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya Tuhanmu itu dari apa Allah? Dari apa terbuat? Sehingga dia mampu untuk membuat bumi menelan aku dengan kudaku seperti ini. Langsung beliau rasakan sendiri kekuasaan Allah Ta'ala. Apakah Tuhanmu tercipta dari emas ya Rasul? Apakah Tuhanmu tercipta dari perak? Apakah Tuhanmu tercipta dari tembaga? Atau Tuhanmu tercipta dari besi? Karena berhala-berhala kami, Hubal, Lata, Manat, Uzza, berhala-berhala besar-besar di kota Mekah yang selama ini kami jadikan Tuhan, semuanya itu ada yang tercipta dari emas, ada yang dari tembaga, ada yang dari perak, ada yang dari emas, ada yang dari besi. Jadi lantas Allah Ta'ala Tuhan itu tercipta dari apa? Kemudian Jibril mengatakan, Qul ya Muhammad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tuhanku itu Allah Ta'ala itu esa. Esa dari arti kata tidak tersusun daripada unsur apapun. Bukan dari emas, bukan dari perak, bukan dari tembaga, bukan dari besi, bukan dari bambu, apalagi dari kayu, apalagi dari tanah liat. Jadi bukan dari situ. Tuhan itu bukan dari itu. Tidak ada unsur pada zat Allah Ta'ala. Tidak berjuzuk, tidak berbagian-bagian dalam seperti tubuh manusia. Allahu Ahad, Allahus Samad. Allah Ta'ala itu tunggal, Allah Ta'ala itu besar, Allah Ta'ala itu tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak bergantung kepada sekalian sesuatu, dan segala sesuatu justru sebaliknya bergantung kepada zat Allah Ta'ala. Nah, ini pemahaman seperti ini ketika kita sholat, baru menambah kekhusyukan kita kepada Allah Ta'ala. Tingkat kekhusyukannya itu tinggi. Kenapa? Ma'rifahnya itu yang dalam. Pemahamannya, pengertiannya, pengetahuannya tentang zat Allah Ta'ala itu sangat dalam. Tahu dia siapa zat yang sedang dia sembah. Inilah yang menyebabkan dia itu khusyuk. Nah, coba praktikkan. Khusyuk ada dua terbagi. Yang pertama, khusyuk tertutup mata. Yang kedua, tertutup mata tapi tidak tertutup hati. Nah, yang tengah matanya. Nah, yang tidak matanya. Tapi tengah hati tengah. Nah, yang tengah mata, hati hana tengah. Yang tidak semua orang yang tertutup mata itu berarti dia khusyuk. Jadi ada dua ya. Pertama, Imam Ghazali mengatakan, boleh enggak kalau kita sholat tutup mata? Boleh. Kata Imam Ghazali boleh. Kenapa? Mempertimbangkan khusyuk.
Kalau dia buka mata tidak khusyuk, maka tutup mata untuk mendapatkan khusyuk afdal, bagus ketika sholat. Tapi kalau menurut ilmu syariat, para imam seperti Imam Syafi'i mengatakan tidak bagus. Karena sunnah adalah melihat tempat sujud. Jadi kalau orang sudah sholat kemudian melihat tempat sujud dan dia bertambah takutnya kepada Allah Ta'ala, maka ini lebih bagus lagi. Ini lebih afdal lagi. Dah, jadi mau ambil yang mana silahkan. Tapi kalau berdasarkan ilmu syariat tetap sunnah, yaitu membuka mata melihat tempat sujud. Jadi ketergantungan khusyuknya seseorang itu tergantung kepada tingkat pemahaman terhadap apa yang dibaca. Dah. Maka dikatakan di sini wa takunu hadhil ma'ani bihasabi darajatil fahmi. Maka pengertian khusyuk para sahabat-sahabat tercinta ini tergantung terhadap pemahaman, tingkat-tingkat pemahaman sang hamba kepada apa yang dibaca. Dah. Wa yakunul fahmu bihasabi wufuril ilmi wa safa'il qalbi. Dan pemahaman seseorang tergantung kepada tingkat kedalaman ilmunya dan juga tingkat kejernihan hati. Bukan saja tingkat kedalaman ilmu, tingkat pemahaman terhadap bacaan yang dibaca, tapi juga tergantung kepada kebersihan hati. Jadi artinya apa? Bukan hanya tergantung kepada ilmu, tapi juga tingkatan bersih hati kita daripada sifat-sifat yang tercela. Jadi kalau semakin bersih hati daripada sifat yang tercela, maka semakin bersihlah hati tersebut, semakin mengkilatlah hati tersebut. Coba lihat kaca tuh, kaca yang ada di rumah kita, kalau tidak kita pernah lap, kira-kira kalau tidak kita pernah lap, kemudian kita hidupkan lampu, memantul tidak cahaya pada cermin tersebut? Memantul tidak cahaya pada cermin tersebut? Memantul tapi kabur. Memantul tapi kabur, hanya terang nih. Tapi kalau cermin itu kita semprot dengan apa? Dengan semprotnya ada sabun misalkan. Kemudian kita lap sampai mengkilat. Habis itu sudah lap sekali, ambil lagi lap yang bersih, kita lap mengkilat sekali. Begitu kita nyalakan lampu, memantul cahaya itu jernih sekali. Pancaran cahaya. Hati itu seperti cermin. Hati itu seperti cermin. Jadi ketika hati kita ini dipenuhi dengan maksiat, perbuatan kita dipenuhi dengan maksiat, maka hati itu melekat di situ noda-noda hitam di situ, debu-debu hitam di situ. Sehingga menyebabkan hati ini tidak bisa memantulkan cahaya iman dari Allah Ta'ala. Maka perlu kita untuk mendalami ilmu untuk tazkiyatun nafsi, membersihkan hati agar kita mendapatkan hati yang jernih. Wa darajatu dzalika la tubsar, dan derajat tingkat demikian tentang kebersihan, tentang kesucian hati tidak bisa kita batasi karena setiap orang beda tingkatan. Setiap orang itu beda tingkatan. Maka kalau kita sholat berjamaah, sama-sama kita takbir, sama-sama kita berdiri, sama-sama kita rukuk, sama-sama kita i'tidal, sama-sama kita sujud, sama-sama kita duduk, sama-sama kita salam, tapi beda nilainya di sisi Allah. Tidak sama semuanya. Beda nilainya di sisi Allah Ta'ala. Seberapa banyak khusyuknya kita, segitulah banyaknya pahala yang kita peroleh. Seberapa sedikit yang kekhusyukan kita dalam sholat, maka segitulah nilai pahala yang hanya kita peroleh. Jadi pahala tergantung kepada tingkat pemahaman dan tergantung kepada kekhusyukan kita di dalam mengerjakan ibadah sholat. Was-sholatu miftahul qulub. Salat adalah kunci hati. Jadi ibaratnya hati ini seperti gudang. Tidak bisa kita buka kalau tidak ada kunci. Makanya kalau ada orang pacaran, nah ini kan mantan-mantan dulu. Ada orang ya bapak-bapak dulu kan pernah juga ya suka sama ibu dulu, sama istri dulu kan. Ya kan nggak mungkin langsung lamar begitu saja. Misalkan ada juga kata-kata ya kamu cantik sekali, kamu mempesona, ya kan? Di seluruh kampung ini hanya engkaulah bunga satu-satunya yang paling terindah. Jadi itu ucapan-ucapan yang seperti itu kan tujuannya untuk membuka hati pasangan, buka hati pasangan tersebut sehingga dia menerima kita. Jadi itu rayuan-rayuan itu untuk membuka hati. Biarkan hatimu terbuka untukku. Nah itu kata penyair lagu-lagu ya kan, lagu-lagu anak muda. Jadi hati kita itu terkunci juga. Bagaimana mengunci? Bagaimana membuka? Membukanya tersebut tergantung kepada
faham kita terhadap makna yang kita baca di dalam sholat. Ketika kita faham makna yang ada di dalam sholat, hati itu mudah terbuka. Ketika hati kita bersih daripada kotoran penyakit-penyakit hati, maka hati itu bisa dibuka kuncinya, sehingga ketika hati itu terbuka dengan sebab sholat, maka terbukalah rahasia-rahasia kalimat-kalimat yang kita baca tersebut. Itu yang menyebabkan orang khusyuk di dalam sholat. Terbuka rahasia-rahasia dalam sholat. Jadi dalam sholat ini, makanya kenapa dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab sholat, Imam Ghazali mengatakan Kitabu Asrari Sholat, ini kitab menjelaskan tentang rahasia-rahasia yang terkandung di balik pekerjaan ibadah sholat. Jadi bagaimana rahasia itu akan terbuka? Rahasia dalam sholat akan terbuka, sementara kita tidak bisa membuka rahasia yang terdapat di dalam sholat. Bagaimana kita membuka rahasia yang ada dalam sholat? Yaitu dengan memegang kunci apa? Kunci hati. Dan kunci hati itu adalah sholat. Kunci hati itu adalah sholat. Karena kalau kita bisa membuka hati itu dengan kunci sholat, akan terbukalah kasyaf. Jadi ulama menyebut dengan istilah kasyaf. Kasyaf, mampu terlihat rahasia-rahasia dari setiap kalimat-kalimat bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat. Jadi ketika Allahu Akbar, bukan hanya lidah saja mengatakan Allahu Akbar, tapi hati mengatakan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, langsung terbayang semuanya kebesaran daripada zat Allah Subhanahu wa taala dan kehinaan dirinya sebagai seorang hamba yang hanya diciptakan oleh Allah taala. Dan fahadha hakul qiraah, ini adalah merupakan hak daripada bacaan yang kita baca, baik merupakan hak zikir, hak tasbih, dan hak ayat-ayat yang dibaca di dalam sholat. Fama yura' al-haibata fil qiraah. Maka perhatikanlah haibah di sini wibawa bacaan. Fayuratil wala yasrud, maka bacalah secara tartil, wala yasrudu, dan jangan yaitu terburu-buru membaca bacaan di dalam sholat. Fa inna dzalika aisaru lita'ammul. Kenapa jangan terburu-buru, tapi bacalah secara tartil. Tartil artinya bacanya itu sedang, tidak kencang kali dan tidak lambat sekali ketika sholat. Kenapa? Fa inna dzalika aisaru lita'ammul, karena dengan membaca bacaan dalam sholat dengan cara tartil, maka mudah bagi kita untuk memahami bacaan-bacaan tersebut. Wa yufarriqu baina naqmatihi fi ayatir rahmati wal adzab. Dan berbeda ketika dia baca saat membaca ayat-ayat yang menceritakan rahmat Allah dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang azab daripada Allah. Beda ketika dia membaca ayat yang bercerita tentang janji-janji Allah Ta'ala, tentang balasan-balasan dalam surga, dan ketika dia membaca ayat yang mengandung yaitu ancaman-ancaman daripada Allah Ta'ala. Beda ketika dia membaca ayat yang berkaitan dengan tahmid dan ta'zim dan tamjid. Ketika membaca ayat-ayat yang mengandung pujian, pengagungan, dan juga pemuliaan, berbeda ketika dia membaca ayat-ayat yang menunjukkan kehinaan seorang hamba. Jadi intonasi bacaan ayat yang dia baca tergantung kepada makna ayat yang dia baca. Kana nafi idza marra bimithli qouli azza wa jalla, Syekh An-Nafi ketika dia membaca firman Allah Ta'ala, mattakhadallahu min waladin, mattakhadallahu min walad. Jadi beliau tidak mengeraskan suara. Tidaklah Allah Ta'ala itu mengambil anak. Tidaklah Allah Ta'ala itu mengambil anak. Tidaklah Allah Ta'ala itu mengambil anak. Dia tidak menciptakan anak. Allah tidak butuh kepada anak. Ketika dia mengatakan Allah tidak membutuhkan anak, dia kecilkan suaranya, bentuk rasa malunya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sifat Allah Ta'ala memiliki anak adalah sesuatu yang aib, memalukan. Maka hal yang memalukan ketika kita bicarakan itu, kecilkan suaranya. Maka dalam bacaan ayat pun dia kecilkan suaranya. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada bersama Allah Ta'ala Tuhan yang lain. Dikecilkan lagi suaranya. Yukhfad sautuhu kal mustaqi an ayadhkurahu bi kulli shay'in la yaliqu bihi. Dia kecilkan suaranya seolah dia malu mengeraskan menyebutkan sesuatu yang tidak pantas pada zat yang maha suci. Jadi seolah dia merasa malu menyebut kata-kata Allah Ta'ala itu punya anak dan Allah Ta'ala
yaitu ada saingan Tuhan yang lain. Maka dia baca dengan bacaan yang pelan dibandingkan bacaan yang lain. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dawamul qiyam fa innahu tanbihun 'ala iqamatil qalbi ma'allahi 'azza wa jalla. Adapun lamanya kita berdiri di dalam salat, maka sesungguhnya itu mengingatkan kita lamanya hati kita bersama Allah taala. Ada orang salat ketika dia berdiri pada rakaat pertama, rakaat kedua, lama sekali dia berdiri dibandingkan yang lain. Hal itu menunjukkan lamanya hatinya dengan Allah. Lama dia dengan Allah, berarti dia dengan Allah, dia sedang bersama Allah. Jadi kalau seandainya bacaannya cepat dan singkat, berarti dia tidak lama dengan Allah. Hana trek dengan Allah bakon bagah tak baca ayat. Ayat pandai-pandai. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hantrok seminit. Hana trok seminit. Berarti hana trek dengan Allah. Tapi menyuji baca ayat panjang, trek baca panjang berarti trek di hati bersama Allah. Lama hatinya bersama Allah. Karena apa? Bacaannya panjang dia baca. Tapi bacaan panjang tergantung juga kepada hati. Kadang riak, kadang pamer bahwa dia hafiz, kadang pamer karena suaranya bagus. Itu enggak juga. Tetap tidak bersama Allah walaupun lama. Karena dikatakan di sini lama hatinya, bukan dirinya ya, bukan mulutnya ya. Mulutnya lama membaca ayat, tapi hatinya tidak. Berarti tidak lama dia dengan Allah Ta'ala. Hanya mulutnya saja yang lama dengan Allah Ta'ala, tapi hatinya tidak. Cuma itulah kalau imam itu memang sudah diingatkan itu dalam sholat. Kalau imam baca ayat, lihat kondisi makmum. Ya, kemudian praktek ini kemudian dibaca dibaca satu juz. Ya, karena pingin lama dengan Allah Ta'ala. Sementara dia imam, dia baca satu juz. Mampuslah makmum di belakang. Pas dia bangun, dia tengok di belakang, udah kosong saf belakang. Karena jamaah udah pulang semua. Dia sendiri yang sholat itu. Berarti imam nggak tahu itu kondisi makmumnya ada di belakang. Nah, jadi lamanya berdiri seseorang dalam membaca ayat pada waktu sholat menunjukkan lamanya hati bersama Allah Azza wa Jalla. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha azza wa jalla muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit." Sesungguhnya Allah Taala menghadap kepada orang yang sedang salat selama dia tidak berpaling daripada Allah. Allah Taala itu menghadap kita kalau kita tidak berpaling kepada Allah, tidak berpaling kepada selain, tidak berpaling kepada selain Allah Ta'ala. Artinya kalau hati kita selalu ingat kepada Allah, maka Allah senantiasa mengingat kita. Misalkan kita sedang bicara dengan orang tokoh masyarakat misalkan, sedang kita bicara, kemudian orang yang kita ajak bicara itu dia bicara dengan orang lain, tatap wajah orang lain, kan kita tersinggung ya. Karena orang yang kita ajak bicara malah melihat orang lain. Berarti dia tidak menghargai kita kan? Nah, Allah tidak akan menghargai kita kalau kita tidak menghadap kepada Allah. Tapi kita menghadap kepada selain Allah. Wajah kita katakan menghadap kepada Allah. Tapi hati kita tengok yang lain. Berarti kita kurang menghargai Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menghargai kita? Itu ibaratnya seperti itu. Kalau hati kita mengingat Allah, tidak mengingat selain Allah, maka Allah akan mengingat kita. Allah akan menghadap kepada kita. Allah akan mencurahkan perhatian kepada kita. Tapi ketika mulut kita membaca ayat, membaca zikir, membaca tasbih dalam solat, tapi hati kita tidak melihat kepada Allah, tidak memperhatikan Allah Ta'ala, maka Allah pun tidak akan perhatikan kita. Meskipun kita baca bacaan ayat tersebut dengan lidah kita, tapi hati tidak perhatikan kepada Allah. Hati kita tidak fokus kepada Allah, maka Allah pun tidak akan fokus kepada kita, tidak akan mengingat kita, tidak akan memandang kita dengan pandangan rahmat, kasih sayang. Jadi seberapa banyak hati kita ingat, begitulah pandangan Allah juga akan memperhatikan kita. Nah, jadi ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghadap kepada orang yang sholat selama orang yang sholat tidak berpaling kepada selain Allah. Ada dua berpaling wajah, berpaling hati. Berpaling wajah dan berpaling hati. Ada sebisa-bisanya wajah kita dan hati kita janganlah berpaling daripada selain Allah, daripada Allah Ta'ala. Jangan berpaling dari Allah Ta'ala. Jangan kita palingkan wajah kita kepada selain Allah Ta'ala. Jadi kalau sedang sholat Allahu Akbar, lihat saja tempat sujud.
Kemudian hatinya yaitu ingatlah dengan bacaan yang kita baca. Berarti itu kita sedang fokus menghadap kepada Allah Ta'ala. Maka itu pasti kita sedang dihadapi oleh Allah Ta'ala, diperhatikan maksudnya oleh Allah Ta'ala. Demikian juga wajiblah untuk menjaga kepala, mata daripada memandang-mandang kepada arah-arah selain tempat sujud. Maka demikian juga wajib menjaga hati daripada memandang kepada selain tempat sholat, yaitu kepada selain sholat. Kalau wajah kita seharusnya memandang yaitu tempat sholat, maka hati kita seharusnya memandang kepada siapa yang kita sholat. Maka kalau seandainya engkau memandang kepada selain daripada Allah Ta'ala, maka zikirmu itu fadzikruhu bi'itla'i alaihi wa biqablihi tahawuni bil munaji inda ghaflatil munaji liya'ud ilaihi walzimil khushu'a lil qalbi fa innal khulas 'anil iltifat batinan wa zahiran. Dan dawamkan, kekalkanlah khusyuk di dalam hati tersebut. Dan kekalkanlah khusyuk dalam hati tersebut. Artinya apa? Usahakan terus. Karena dia akan bergeser kalau seandainya kita tidak usahakan untuk fokus kepada Allah Ta'ala. Kita berusaha fokus kepada Allah Ta'ala, tapi datang was-was. Diingatkan kita kepada selain Allah. Maka diperintahkan kita untuk alzim, yaitu tetap usahakan fokus ingat kepada Allah di dalam sholat, fokus kepada apa yang kita baca di dalam sholat tersebut. Dan baik zahir maupun batin, baik anggota tubuh yang zahir maupun hati, hanya usahakan agar fokus kepada Allah. Kenapa? Fa innal khulasa 'anil iltifat aidan wa zahiran. Karena sesungguhnya zahiran batinan wa zahiran thamratul khusyuk. Karena bersihnya hati daripada memandang-mandang selain daripada Allah Ta'ala, baik mata kita, anggota tubuh kita daripada gerakan dan pandangan kepada selain Allah Ta'ala, zahir, dan hati kita tidak memandang kecuali memperhatikan bacaan-bacaan yang kita baca untuk mengingat semata Allah Ta'ala dalam sholat. Itulah buah daripada khusyuk. Jadi buah daripada khusyuk, fokus kepada Allah. Zahir batin kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, kaki kita, semua gerakan tubuh kita ini fokus kepada Allah Ta'ala. Hati kita hanya mengingat kepada bacaan yang kita baca sehingga teringat hanya kepada Allah Ta'ala. Ini merupakan hasil buah daripada khusyuk kita kepada Allah Ta'ala. Hasil khusyuknya apa? Yaitu hanya ingat kepada Allah, hanya semata ingat kepada Allah Ta'ala. Amma hada. Dan tatkala seseorang batinnya itu khusyuk, tatkala seseorang khusyu'al batin, khusyu'al zahir. Ketika seseorang itu khusyuk batinnya, niscaya khusyuklah zahirnya. Maka yang paling utama adalah batin dulu tenangkan. Kalau batin hati kita ini kita sudah tenangkan di dalam sholat, maka zahir tubuh kita ini semuanya, anggota tubuh yang zahir juga akan menjadi tenang. Jadi lihat orang gelisah tuh, ketika orang sholat dalam keadaan gelisah, menunjukkan hatinya gelisah. Kenapa? Tangannya banyak bergerak-bergerak, kepalanya banyak gerak-gerak, matanya ke sana kemari, kakinya pindah sana. Padahal kakinya itu tidak ada asam urat. Kakinya tidak ada asam urat, tapi kakinya sekali maju, sekali mundur, sekali kanan, sekali kiri. Jadi itu yang menunjukkan bahwa kalau zahir anggota tubuh banyak gerak, berarti batinnya itu dalam keadaan tidak mengingat Allah Ta'ala. Baru dia akan tenang kalau hatinya juga ikut kalau hatinya. Jadi tergantung kepada hati. Dan qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, wa qad ra'a rajulan musalliyan ya'bathu bi lihiyatihi. Rasul pernah melihat satu hari ada dalam masjid sosok laki-laki sedang sholat, tapi dia pegang-pegang jenggot. Pegang-pegang jenggot. Jadi sholat pegang-pegang jenggot. Jadi orang Arab ini kan lebat-lebat jambangnya, ataupun memang dibiarkan lebat. Kalau orang Aceh lebat-lebat juga, tapi banyak dipotong. Jambang banyak, tapi nggak mau brewok, ya dipotong semuanya, bersih semuanya. Nah, ada kebiasaan orang yang punya jambang dan jenggot ini ketika sholat, kebiasaan di luar dia pegang-pegang ini. Terus Allahu Akbar. Jadi dia pegang-pegang jenggotnya. Ini dilihat oleh Rasulullah laki-laki tersebut. Maka Rasul mengatakan, "Amma hadza law khasya qalbuhu la khasat jawarihuhu." Ini orang kalau khusyuk hatinya, maka anggota tubuhnya juga akan khusyuk. Berarti ini menunjukkan bahwa dia tidak khusyuk. Buktinya mana? Anggota tubuhnya bergerak-gerak pegang jenggot, tangannya pegang-pegang jenggot, berarti hatinya juga entah kemana-mana hatinya.
Fa inna ra'iyata bi hukmir ra'i, karena gembala tergantung kepada pengembala. Gembalaan tergantung kepada pengembala. Kambing tergantung kepada yang mengatur kambing gitu. Siapa kambing di sini? Ternak di sini siapa? Itulah tangan kita, itulah mata kita, itulah telinga kita, itulah hidung kita, itulah kaki, badan kita, kepala kita, rambut kita. Itu kambing semuanya itu. Sedangkan penggembalanya siapa? Hati kita. Jadi itu kambing tergantung kepada yang menggembalakan kambing. Kalau kambingnya lasah, berarti yang menggembalakan tidak pintar untuk mengontrol kambing gembalaan. Walihada warada fi du'a. Karena inilah datang dalam doanya Rasulullah, Allahumma aslih ar-ra'i war-ra'iyah. Ya Allah, perbaguskanlah ya Allah ar-ra'i, yang menggembalakan dan yang digembalakan. Ya Allah, perbaguskanlah ya Allah yang menggembalakan dan yang digembalakan. Ada dua makna di sini. Ya Allah, baguskanlah pemimpin dan yang dipimpin. Itu makna yang pertama. Karena penggembala itu kan pemimpin, dia menggembala rakyat. Doa kita kepada pemimpin agar mendapatkan pemimpin yang bagus, yang baik, agar rakyat juga menjadi baik. Yang kedua, maknanya anggota kita sendiri, anggota tubuh kita sendiri, rakyat kita sendiri dalam diri kita. Karena hati kita adalah pemimpin bagi anggota tubuh yang lahiriah. Jadi ya Allah, perbaikilah hatiku untuk bisa memperbaiki anggota tubuhku. Nah, wa Ibnu Zubair radhiyallahu anhu ka'annahu 'ud. Yang dimaksud dengan ar-ra'i yang menggembalakan di sini adalah hati, sedangkan yang digembalakan adalah jawari, anggota tubuh. Wa kana Siddiq radhiyallahu anhu, dan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi salatihi ka'annahu watan, bahwa Abu Bakar As-Siddiq dalam mengerjakan ibadah salat sama seperti gunung, sama seperti bukit. Sama seperti bukit. Kalau Abu Bakar mengerjakan ibadah salat sama seperti bukit, tidak bergerak-gerak. Wa Ibnu Zubair radhiyallahu anhu ka'annahu, dan sahabat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, beliau salat seperti batang pohon kayu yang tidak bergerak-gerak. Wa ba'dhum kana yaskun fi ruku'ihi, dan sebagian di antara para sahabat ketika dia mengerjakan ibadah sholat, ketika ruku dia tenang sekali, sekira-kira kalaupun dia ditiup oleh angin yang kencang, maka dia seperti batu tidak bergeser. Jadi ini ibaratnya orang-orang yang khusyuk, yang banyak ketika mengerjakan ibadah sholat, itu gerakan tubuhnya itu hanya bergerak sesuai dengan gerakan-gerakan sholat. Di luar gerakan sholat, mereka tidak akan bergerak, yaitu anggota tubuhnya. Hal ini menunjukkan yaitu kekhusyuan di dalam hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang sholat tidak khusyuk, ada orang yang sholat khusyuk? Ini jawaban yang terakhir dikatakan dalam kitab ini, dikatakan wa kullu man yatamahinna baina yaday ghairillahi azza wa jalla khashian. Andai kata ada orang yang khusyuk di hadapan manusia, tenang dia di hadapan manusia, diam dia, tidak banyak cincong di depan manusia. Tapi ketika dia salat, banyak cincong dia di dalam salat. Terlalu banyak gerakannya dalam salat. Enggak ada tenang-tenangnya dia ketika mengerjakan ibadah salat. Tapi kalau di hadapan raja, di hadapan penguasa, di hadapan pejabat, di hadapan atasan, oh tenang sekali dia, khusyuk sekali dia, betul dia, takut dia. Tapi kalau ketika sholat banyak bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut, dikatakan oleh Imam Ghazali, orang tersebut berarti kusur ma'rifatihi anjalalillah azza wa jalla. Orang tersebut kurang pengetahuannya tentang keagungan dan kemahakuasaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kurang ma'rifah, kurang ilmu tauhid. Maka belajar ilmu tauhid supaya kita lebih tenang ketika menghadap Allah dibanding menghadap raja. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita tutup dengan baca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, ya
عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.